Setelah lebih dari 10 hari, Lu Xiaoguan kembali ke rumah Qin dengan lelah, mengedipkan mata pada Qin Yichen, dan memberi isyarat bahwa setelah selesai, Qin Yichen dan yang lainnya baru saja berencana untuk memulai. Bagaimanapun, meskipun kamar dagang Feilei cenderung berkembang dengan mantap, saat ini, hampir semua anggota senior kamar dagang Feilei kembali ke kerajaan Kilin Surgawi dengan bantuan Qin Yichen. Seorang lelaki tua merawatnya, tetapi mereka harus bergegas kembali dengan cepat. Qin Yichen juga sangat puas ketika dia secara pribadi mengunjungi formulasi di Frostweed. Lu Xiaoguan tidak mengecewakannya, dia juga tidak tahu berapa banyak batu besar yang dia pindahkan. Dia tidak menggunakan setengah spesies spiritual. Dia menutupi area yang luas dengan formula alami untuk menutupi matanya. Kemudian, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Lord dan yang lainnya, dengan rasa kagum, Ye Liangchen dan seluruh kelompok kamar dagang Feilei sekali lagi menunggang burung, dan bergegas ke arah dinasti naga langit. Qin Yichen dan angin seribu salju, sama sekali tidak melewati mereka, tetapi diam-diam keluar dari keluarga Qin tanpa menarik perhatian siapapun. Kakak Yichen, aku ingin tahu apa yang kamu alami sebelum mengenalku. Sepanjang jalan, angin seribu salju menahan lengan Qin Yichen, dan pasangan itu sekilas tampak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Namun, mereka dengan sengaja menyatukan nafas tanpa mengungkapkan jejak. Semua orang melihatnya dan hanya merasa bahwa mereka tidak biasa, sehingga tidak ada yang mengenalinya. Untuk seribu angin dan salju, Qin Yichen memiliki semacam cinta manja, dan segera, dia juga setuju dengan anggukan. Setelah keluar dari kota kerajaan Kilin Surgawi, secara tidak sadar, dua orang telah keluar dari hutan berkabut. Saat ini, hutan yang pernah dianggap sangat sulit untuk dialami ini tidak lagi menjadi ancaman di mata Qin Yichen. Lagi pula, dia jauh dari anak laki-laki yang hanya bisa dibandingkan dengan Martial Grandmaster. Saat Qin Yichen hendak masuk dengan angin dan salju, dia tiba-tiba melompat keluar dari siluet dari belakang dan melarikan diri ke hutan. Berlari. Saya melihat kemana Anda bisa pergi. Hari ini, kalian di kelompok tentara bayaran awal, bahkan tidak mau lari. Dan ketika siluet itu pertama kali melarikan diri ke dalam hutan, terdengar suara minum yang keras dari belakang, dan segera, 5-6 siluet melintas dan hentikan siluet itu. Dikelilingi oleh mereka adalah 4 siluet, 2 pria dan 2 wanita, dan 2 pria semuanya berusia parubaya berusia 40-an. Di atas wajah, mereka semua diwarnai dengan angin dan embun beku. Tampaknya tentara bayaran yang telah lama mengabdi namun, pada saat ini, nafas di tubuh mereka agak kendur, dan wajah mereka bahkan lebih putus asa. Di belakang mereka, kedua wanita itu masih sangat muda, hanya terlihat berusia 2 hingga 22 tahun dan lebih muda lagi, hanya berusia 3 sampai 18 tahun. Mereka langsing dan terlihat sangat cantik, tetapi saat ini pipi mereka yang indah, bagaimanapun, terlihat sedikit pucat, dan di antara mata yang indah itu, ada rasa panik. Xiao Ya, Suan, kamu cepat pergi, dan Zheng Tua dan aku menahan mereka. Seorang pria parubaya yang menjaga di depan dua wanita, menatap pencegat di seberangnya, bergumam dengan berat. Tidak, kami tidak pergi. Namun, kedua wanita di belakang ini tidak hanya tidak mau berjalan, mereka bahkan mengeluarkan senjata pinggang mereka, sebuah gerakan putus asa. Ayo, tidak akan ada kesempatan nanti. Pria parubaya itu berteriak dengan tajam. Jangan malu. Xiang Wu, khawatirkan dirimu dulu. 2 gadis kecil tidak akan mati untuk saat ini. Ketika kepala tim kami selesai, dan kemudian saudara-saudara dari kelompok tentara bayaran kami akan menjadi keren, mereka akan mendatangi Anda. Tanda seru. Di seberang pria parubaya itu, seorang pria dengan bekas luka jelek di dahinya keluar dan berkata sambil menyeringai. Sepasang mata perak itu terus-menerus menyapu kedua wanita itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kawanan hewanmu mencemarkan putriku. Xiang Wu berteriak dengan marah. Pedangnya menunjuk langsung ke pria parubaya di sisi berlawanan. Nafas Martial Grandmaster Peak meledak, dan tubuhnya terbang seperti anak panah dari Li Xuan. 2 gadis lembut tinggal, 2 ini, bunuh. Melihat siluet yang ditembakkan ke arah Wu Biao, pria parubaya itu menyelinap dan berteriak dengan nada dingin. Sua, hai. Mendengar perintah itu, siluet di sekitar mereka segera bergegas menuju 2 orang menuju Wu. Sementara pria parubaya itu berjalan menuju 2 wanita di belakang Wu. Dan di sudut mulutnya, sentuhan warna kotor keperakan muncul. Di depan hutan berkabut, banyak orang juga ada di sana, dan Qin Yichen serta angin dan salju juga ada di antara kerumunan. Awalnya, Qin Yichen sama sekali tidak tertarik dengan pembantaian semacam ini, tetapi dia selalu merasa bahwa siluet pengunduran diri sebelumnya tampak sedikit familiar. Nah, kelompok tentara bayaran ini semakin berlebihan. Tidak mungkin, ketua tim tetapi berteriak pada pohon besar keluarga Ye. Dikatakan bahwa bahkan kepala mereka telah menembus Martial Grandmaster Peak 3 dan memasuki Spirit Realm. Nya, Spirit Realm. Kelompok tentara bayaran awal ini dianggap sial. Jalur bisikan.
juga tersebar di luar hutan berkabut. Kelompok tentara bayaran dini hari. Ketika saya mendengar kata-kata ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Dan hanya dalam rintihan Qin Yichen, dua pria parubaya yang menderita luka ringan di hutan akhirnya tidak mampu menahan pengepungan banyak orang, dan segera mereka memuntahkan darah dan terbang keluar. Melihat pria parubaya yang dipimpin oleh Rana Martial Grandmaster Peak 3, dia sudah berjalan di depan kedua wanita itu. Mata kedua pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi kesedihan dan keputusasaan. Ayah! Melihat Xiang Wu dibom, kedua wanita itu akhirnya tidak bisa menahan tangis dan tangis. Ketika dia mendengar suara ini, Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu yang lama. Di luar hutan berkabut, banyak tentara bayaran menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan jika mereka mendengar isak tangis pelan, tidak ada yang mau turun tangan untuk membantu. Jelas sangat takut pada kelompok tentara bayaran dan kekuatan di belakang mereka. Gadis kecil, bahkan jika kamu berteriak tenggorokanmu sekarang, tidak ada yang akan kembali. Saya pikir Anda masih memiliki kekuatan dan menelepon ketika Anda pergi tidur. Senyum berwajah perak pria parubaya itu cocok dengan bekas luka jelek di dahinya. Kemudian, sepasang telapak tangannya yang keriting menangkapnya tepat di depan dua wanita. Menghadapi pembangkit tenaga listrik ini di lingkungan Martial Grandmaster Peak 3, hanya ada dua wanita dari Martial Master. Bagaimana bisa ada perlawanan? Oleh karena itu, kedua wanita itu hanya bisa menyaksikan telapak tangan berwarna mencengkeram diri mereka sendiri, dan di antara mata yang indah itu, ada warna keputusasaan yang menyedihkan. Satwa, bunuh Lao Su dulu. Menderita berat dari Xiang Wu dan tentara bayaran tua lainnya, dia mengungkapkan kesedihannya dan berteriak. Namun, semua ini hanya membuat tawa oknum pria parubaya itu semakin keras dan keras, sama sekali tidak mempengaruhi.